Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seconegoro FM yang dipancarkan dari saluran 107,3 FM dari RSUD Wonosobo, lantai 2 Polirawat Jalan, Jalan Seconegoro 1, Wonosobo Barat, Wonosobo. Berjumpa lagi dengan saya dalam 1 jam bersama Dr. Arlin, dan pagi ini kita akan membahas tentang suatu topik yang sangat menarik bagi pemirsa, terutama untuk wanita ya, karena minggu lalu baru ada peringatan hari kanker serviks sedunia kalau nggak salah ya. Pagi ini saya ditemani oleh seorang dokter senior di RSUD Seconegoro Wonosobo. Kita kasih salam ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau adalah Dokter Ai Suratman, spesialis obstetri ginekologi. Subspesialisnya konsultan feto maternal. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, saya kasih prolog dulu tentang kanker serviks ini ya, sahabat sehat Seconegoro. Jadi kanker serviks adalah salah satu penyakit berbahaya yang menyerang banyak wanita di dunia. Meskipun begitu, sebenarnya tidak banyak yang mengetahui tanda-tanda awal dari penyakit ini, sehingga seringkali diabaikan dan orang-orang taunya sudah stadium lanjut. Kemudian selain kanker payudara pada wanita, itu kanker serviks juga menjadi salah satu penyebab kematian yang tertinggi, nggak cuma di Indonesia, juga seluruh dunia. Bahkan menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, kanker serviks ini merupakan jenis kanker kedua yang paling banyak terjadi di Indonesia, yaitu sekitar 32.469 kasus atau 9,3% dari total kasus kanker. Nah, ini kita ingin mengulik lebih lanjut tentang kanker serviks ini. Dokter, silakan ya. Dok, gimana dok sebetulnya kanker serviks itu? Oke, ya, terima kasih Dokter Arlin. Nih, dokter guys yang sangat kurang kerjaan. Sangat fenomenal. Ngarang dokter lebay. Iya, terima kasih sudah mengundang saya ini dalam acara kayak talk show ya. Iya. Ya, kita sama-sama mengupas tentang kanker serviks ini. Jadi memang kanker serviks ya merupakan penyakit tidak menular, ya, tetapi sangat mematikan bagi wanita. Ya, jadi memang betul tadi. Jadi kanker serviks ini adalah sebenarnya kalau dari jumlah, ini kanker serviks adalah kanker pada wanita nomor 2 setelah kanker payudara. Ya. Jadi yang paling banyak di Indonesia adalah di seluruh dunia. Kanker wanita itu yang banyak payudara. Yang kedua kanker serviks. Ya, tetapi dari jumlah kematian dan kesakitan, itu justru yang paling banyak kematiannya adalah dari kanker serviks dibanding kanker payudara. Ini memang ini tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, tetapi ini juga terutama pada negara berkembang. Kalau di negara berkembang kebanyakan seperti itu, tapi di negara maju justru kebalikan. Menurun. Ya, menurun. Kanker serviks justru lebih sedikit kematiannya dibanding kanker payudara. Oh gitu. Iya. Terbalik. Kenapa? Karena di negara maju screening itu sudah sangat maju. Iya, jadi awal sekali. Tapi kalau di negara berkembang screeningnya masih sangat rendah. Kalau diumpamakan di Indonesia ya, setiap 8 menit wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Betapa itu jumlah yang besar sekali ya, Dok. Makanya itu perlu kita cermati bersama, dan perlu kita harus bekerja sama supaya semua orang itu harus di screening. Semua orang, setiap wanita reproduksi, usia reproduksi itu harus di screening. Itu utamanya untuk apa sih kanker kanker serviks itu? Kanker serviks adalah kanker pada mulut rahim. Ya, kadang ada yang bilang kanker serviks, ada yang kanker porsio. Tapi sama saja itu ya. Maksudnya sama. Kanker porsio sama kanker serviks itu sama. Oke. Kanker serviks adalah
keganasan pada serviks. Dan kanker serviks ini sebenarnya sudah apa namanya ya sejak zaman dulu kala ya. Cuman apa namanya baru ketahuan persis penyebabnya itu adalah sejak apa namanya mungkin 30 atau 50 tahun terakhir lah. Jadi terlambat ya, Dok ya. Ada penyebab pastinya, penyebabnya. Oleh karena human papillomavirus. Jadi HPV ini penyebabnya. Jadi sebetulnya penyebabnya virus. Harusnya virus itu penyakit infeksi. Ya, tetapi betul. ini menjadi kanker gitu ya, Dok ya. Ya, betul. Sebetulnya apa sih yang terjadi, Dok? Kalau misalnya virus kan kita taunya kalau penularan misalnya ada lewat batuk-batuk, kontak seperti itu. Jadi udah confirm bahwa penyebab kanker serviks ini adalah virus, tapi virusnya istimewa karena dia bisa menyebabkan kanker gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Gimana itu, Dok, ceritanya? Jadi sudah jelas penyebab kanker serviks adalah human papillomavirus. Hampir 99%. Walaupun masih ada 1% yang bukan human papillomavirus. Nah, human papillomavirus itu sebenarnya sudah suatu virus betul tadi. Virus, dan banyak sekali, hampir lebih dari 50 yang sudah ketahuan, maksudnya sudah serotipnya. Lebih dari 50. Cuma yang itu ada beberapa jenis virus HPV. Itu yang paling terkenal sebenarnya ada 4 ya. Yang satu tipe 16 dan 18 itu yang penyebab kanker serviks. Kemudian ada tipe 6 dan 8 itu yang menyebabkan kutil vagina itu. Oh gitu, jadi itu nomor cantik. 68 dan 16, 18. Betul. Jadi dari sekian banyak varian, ternyata terutama 4 varian ini yang menyebabkan kanker di wanita kemudian hari. Sebetulnya waktu tahap awal itu dia hanya menginfeksi biasa, kemudian apa terjadi perubahan sel-sel, mutasi atau seperti apa itu, Dokter? Ya, betul. Jadi gini, proses sel masuk itu tentunya dimulai dari kalau kayak gini. Apa namanya HPV itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Cuma yang tipe 16 dan 18 itu memang penularannya yang paling banyak lewat kontak seksual, hubungan intim. Jadi memang bisa menular, istilahnya transmisi itu bisa lewat hubungan seksual dan lewat kalau adalah horizontal tuh vertikal tuh lewat bayi lahir. Ibu ke anak. Dari ibu ke anak. Tapi itu sangat kecil sebenarnya. Sangat kecil kemungkinannya karena itu bisa lewat waktu melahirkan ibunya punya HPV, bisa lewat anaknya, bisa tapi yang paling banyak penting dan yang paling penting sekali adalah hampir dipastikan bahwa itu lewat hubungan seksual. Hubungan seksual tadi itu kan menyebabkan ini makanya ada namanya faktor risiko ya. Faktor risiko yang bisa memudahkan terjadi penularan infeksi HPV tadi diantaranya wanita yang menikah ya. Bukan tidak hanya menikah ya, hubungan intim, hubungan seksual usia dini. Terlalu dini. Nah, di sini apa hubungannya? Terlalu dini artinya epitel atau belum apa ya? Gitu ya, namanya? Selaput selnya di serviks itu belum matang. Akan sangat mudah sekali HPV tadi nempel. Apalagi kalau sudah hubungan terlalu muda tadi kan kadang frekuensinya juga lebih sering itu yang jadi persoalan. Kemudian yang kedua ya tadi yang terlalu muda. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang ya tadi sering berhubungan seksual. Itu kan kemungkinan sekali untuk terjadi penularan sangat mudah. Kemudian yang berikutnya adalah ya itu banyak anak tentu itu akan frekuensi seksual terlalu banyak. Dan yang penting lagi kalau serviks atau mulut rahim itu mudah terjadi robek atau mudah terjadi benturan, perlukaan. Nah, contohnya kalau orang habis melahirkan tentu ada perlukaan. Nah, itu dengan banyak anak banyak terjadi kemungkinan terjadi penularan. Tapi beda dengan kanker payudara. Kalau kanker payudara justru orang yang sedikit anak justru yang kemungkinan terjadi faktor risikonya berkebalikan. Betul. Kalau pada kanker serviks banyak anak, pada paru-paru justru
justru yang sedikit anak. Nah, dan berikutnya memang yang ya terpapar terlalu lama tadi, terlalu itu ya. Kemudian yang jadi persoalan lagi adalah kadang-kadang. Gimana, Dok? Ini udah ketahuan aku udah curiga nih mau ngomong apa ini. Yang jadi persoalan kadang-kadang mungkin wanita itu pasangannya cuma satu, tapi pasangannya banyak cabang gitu ya, Dok. Nah, itu kan kemungkinan prianya membawa kuman itu sangat besar sekali dari penularan itu. Nah, apalagi wanitanya sendiri juga punya banyak partner itu juga yang juga jadi persoalan seperti itu, yaitu yang perlu kita cermati. Tapi kalau buat laki-laki itu infeksi HPV ini nggak menimbulkan apa-apa ya, Dok ya? Tidak bergejala. Oh, bisa juga bergejala. Oh, gitu. Jadi gini, maaf ya, ini ada fenomena. Ya, gimana, Dok? Kalau di Indonesia yang kita utek-utek kan memang HPV pada wanita ya. Iya. Di luar negeri sudah merambah ke HPV pada laki-laki. Nah, HPV pada laki bisa menyebabkan kanker penis dan kanker dari dubur. Yang main lewat belakang itu ya. Iya, jadi wanita pun bisa juga kena HPV kalau mainnya tidak betul gitu loh. Oh gitu. Jadi, ini main apa, Dok? Maksudnya main bola, main lato-lato, main apa? Tolong dijelaskan. Jadi harus itu kalau pada laki-laki cenderung bisa CA penis dan CA rektum ya. CA rektum oleh karena HPV tadi. Tapi sama itu variannya tetap 16, 18, dan 68 sama. Iya, sama. Oke. Tapi sebentar itu kan yang paling banyak ya. Masih ada yang lagi, ada 45, ada 50 ya itu. Tapi yang paling sering ya itu 16, 18 itu. Oke, ini pembicaraan makin menarik, Dok. Ini kita keep dulu, Dok. Kita break dulu dengan sesi 1 ini. Ada pesanan lagu dari teman saya, Dr. Hermina. Beliau direktur di RSUD Muara Bulian. Dokter udah pernah di sana tadi, Jambi. Jelas sudah. Dulu tugasnya di mana, Dok? Saya di Batu Raja. Oh, itu mah Sumatera Selatan. Ya, di mana ini? Jambi. Oh, Jambi saya di Muara Bungo. Ini di Muara Bulian. Oh, Muara Bungo. Saya terus habis dari Muara Bungo selesai PTT, saya pindah ke Jambi di rumah sakit apa ya? Itu ada rumah sakit di Jambi. Ya, kemudian baru pendidikan. Baru kembali ke habitat kita di Jawa pendidikan, ya. Pendidikan SPOG-nya gitu. Oke, Dok. Nanti kita lanjutkan. Muara Bulian. Bagus, dekat Jambi, dekat kota Jambi. 1 jam dari kota Jambi. Oke, saya akan putarkan lagu ini dari Dr. Hermina, adalah lagu The Beatles, judulnya Yesterday. Dokter itu tahu nggak itu ada lagu versi Jawanya, Dok? Yesterday, tandur rewang sumilir. Daripada aku makin ngaco, kita dengerin dulu. Silakan. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Ai Suratman SPOG. Menarik banget ini tadi yang kita bahas tentang faktor risiko tadi ya, Dok. Saya ulangi lagi ya pemirsa. Memiliki banyak pasangan seksual, baik itu laki-laki perempuan atau laki-laki seperti itu ya, Dok ya. Bisa sama-sama bisa menularkan. Kemudian memiliki pasangan seksual yang dia punya banyak partner atau dua-duanya punya banyak partner. Kemudian berhubungan seksual di bawah usia 20 tahun atau 18 tahun. Kemudian punya anak banyak karena nanti akan ada terjadi perlukaan pada serviknya juga ya, Dok, waktu melahirkan per vagina. Kemudian yang lain adalah ini ya, Dok, ibu yang mengkonsumsi obat dietilstilbestrol. Tapi sekarang masih dipakai nggak sih itu, Dok, obat itu? Sekarang tidak dipakai. Sudah nggak ada. Kalau zaman dulu itu memang dietilstilbestrol itu biasanya untuk macu persalinan. Oh, sekarang udah diharamkan. Sudah nggak boleh. Bukan macu persalinan, maksudnya induksi persalinan dulu pakai itu. Sekarang sudah tidak boleh, sudah tidak ada lagi obat itu. Jadi di muka bumi udah dihapus, sudah nggak diproduksi. Di bagian kandung lah, kalau namanya di luar itu kita tidak tahu. Tapi kalau di Opskin di kandungan kebidanan sudah tidak ada. Sudah tidak dipakai. Ya. Oke. Kemudian ada penyakit infeksi menular seksual terutama seperti chlamydia. Ya ini kadang kan penularan sama-sama lewat hubungan intim ya, Dok ya. Iya, betul. Karena kadang lewat hubungan intim pada orang-orang yang banyak multi partner itu nggak cuma satu kumannya. Jadi nggak cuma HPV aja, bisa juga dia ada chlamydia, ada gonore, ada yang lain-lain ya, Dok ya. Iya, betul. Ya. Jadi faktor risiko itu kalau yang namanya sudah HPV itu ya kan virus
apalagi jelas lewat hubungan seksual, pasti yang faktor risiko infeksi menular seksual ya justru itu. Kalau orang sering terjadi IMS harus diperiksa itu HPV-nya. Jangan-jangan banyak kuman yang ada di sini. Kemudian yang perlu disampaikan lagi juga adalah faktor keturunan ya. Iya. Nah, faktor keturunan itu juga ada. Maksudnya gini, bukan berarti itu nurun, bukan. Tapi potensi. Faktor risiko. Jadi gini, kalau ibu itu keluarganya, apakah ibunya atau saudara perempuannya atau kakeknya atau neneknya atau saudaranya kanker serviks, potensi untuk terjadi kanker serviks sangat besar. Makanya harus di screening tadi. Nah, itu yang perlu juga diketahui. Jadi nanti kalau yang ada riwayat itu harus dilakukan pencegahan nanti pada akhir, nanti kita jelaskan bagaimana pencegahannya nanti. Oke. Ini kalau misalnya pemakaian pil KB gimana, Dok? Betul. Memang salah satu pil KB itu namanya hormon estrogennya yang bikin itu. Tapi bukan berarti itu yang menyebabkan kalau minum pil KB bisa nanti terjadi tidak seperti itu. Berarti itu kan perubahan yang memperkuat. Betul. Itu karena perubahan tadi hormon itu menyebabkan perubahan sel ya. Perubahan sel itu. Kalau itu pun kalau terlalu lama. Oke. Makanya sebenarnya pemakaian pil KB kan ada tata caranya. Iya. Kalau tata cara betul tidak akan menyebabkan itu. Dan ini yang menyebabkan tadi hormon estrogen itu kalau zaman dulu non saya ya. Itu zaman dulu pil KB itu kadar estrogennya sangat tinggi. Sekarang sudah sangat minimal dan makanya sekarang tuh jenis estrogennya juga sudah estrogen alamiah. Sudah mendekati alamiah. Jadi relatif pil KB yang sekarang apalagi yang bagus-bagus itu ya lebih sangat minimal. Aman ya, Dok. Aman ya untuk pil KB yang sekarang. Tapi kalau zaman dulu memang ya itu memang kadar estrogennya sangat tinggi dan bukan yang alamiah. Dan sekarang udah tidak diproduksi lagi ya, Dokter. Tidak diproduksi lagi gitu. Oke, Dok, kita melangkah ke gejala kanker serviks nih, Dok. Jadi gejala awal kanker serviks ditandai dengan perdarahan abnormal, bercak atau cairan encer dari vagina. Perdarahan mungkin lebih banyak dari biasanya dan bisa terjadi setelah berhubungan seks. Mohon dijelaskan, Dok. Oke. Jadi pada umumnya kalau gejala masih awal itu tidak ada gejala. Nggak tahu ya, Dok, karena kecil banget. Karena dan penyebabnya kan HPV. Ya. HPV itu virus biasa dan virus tidak akan bergejala. Ya. Kecuali virus yang memang menyebabkan demam. Ini tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali gejala. Apalagi kalau proses awal sekali, biasanya justru yang sudah bergejala itu kadang-kadang sudah terminal. Belum terminal. Cuman masih gejala prekansernya sudah muncul artinya. Bisa ya, Dok. Cuma makanya yang digalakkan sekarang memang sebelum ada gejala justru dengan screening tadi. Nanti ya kita akan lihat screeningnya seperti apa nanti. Tapi yang penting gejalanya tadi betul. Salah satunya adalah keputihan ya. Ya, tapi bukan berarti setiap keputihan itu menyebabkan karena kanker serviks. Ada keputihan yang khas yang akan ke sana, Dok? Apa keputihan biasa aja yang cuma agak bening, agak gatal sedikit? Apakah harus ada darahnya di keputihan itu atau gatal banget atau terlalu sering atau gimana, Mbak? Tidak khusus. Enggak. Kalau khas gini, ya? yang khas tidak ada. Cuma gini. Kalau keputihan tetapi setiap hubungan kok keluar darah, itu patut dicurigai. Nah, gitu. Tapi kalau mamanya keputihan seperti biasa ya bukan berarti pasti karena HPV tadi ya. Tapi kalau sudah artinya gini, kalau mamanya keputihan setiap kali hubungan kok keluar darah itu berarti sudah ada perubahan sel atau epitel atau lapisan lendir di muka dinding mulut rahimnya itu sudah berubah. Artinya sudah berubah, sudah ada erosi yang bisa kesenggol sedikit saja bisa perdarahan. Perlukaan. Lah itu perlu diinvestigasi lebih lanjut, harus diperiksa kalau sudah seperti itu. Jadi, tapi ini terkait dengan bukan di jadwal haid ya, Dok ya? Ya, di luar haid tentunya. Di luar haid dan frekuensi perdarahannya seberapa banyak, Dok? Atau cuma strik sedikit saja atau beberapa tetes atau seperti harus pakai pembalut itu yang dicurigai? Tidak ada darah seberapapun yang namanya keluar darah harus kita curigai. Yang patut kita orang keputihan hubungan seksual kok keluar darah patut kita curigai.
berapapun. Curiga dulu ya dok Iya, ya, sampai terbukti tidak. Iya betul, Oke. Jadi ada berapa stadium sih dok sebetulnya kanker ini? Kalau yang saya tahu tuh ada stadium 1, 2, 3, 4. Kemudian itu tuh berhubungan dengan besarnya tumornya atau penyebarannya, atau dia bisa nyebar kemana aja sih dok? Oke, ya kita mulai dulu dengan patofisiologinya atau cara prosesnya dulu. Nah, jadi kalau prosesnya sebenarnya HPV itu infeksi biasa, infeksi virus biasa. Ingat, virus bisa sembuh sendiri. Self-limited disease. Sama HPV ini pada kanker serviks juga begitu. Dan proses untuk dari infeksi HPV tadi mungkin entry masuk atau masuknya kuman HPV pertama kali sampai terjadi itu bisa sampai 20 tahun. Oh, lama sekali ya. Paling cepat ya 3 tahun. Jadi antara 5 sampai 17 atau 20 tahun. Itu prosesnya sangat lama. Artinya itu makanya ada pada kanker serviks itu yang kita galak ada screening tadi. Jadi yang kita harapkan adalah stadium awal karena bisa dilihat dari stadium-stadiumnya tadi. Nah, tadi setelah HPV masuk, tentunya tadi kumannya akan masuk ke dalam lendir mukosa serviksnya, kemudian akan masuk ke dalam, akan merubah sel. Nah, itu butuh waktu tadi sangat panjang. Nah, di situ tadi kalau kondisi kita sehat, kondisi kita mungkin seks sehat, aman ya dok? Aman. Bisa dan mengeliminir virus betul, itu. Virusnya bisa sembuh sendiri. Jadi sekitar 60% itu bisa sembuh sendiri. Jadi 40% yang berlanjut berjalan ke arah perburukan. Itu tadi 60% toh, itu kan ada namanya CIN1. Jadi kan itu ada perubahan sel tadi perubahan bukan. Oh, bukan. Lain lagi. Ya kalau atau low grade itu ya, low grade. Itu intinya ada gampangnya itu tadi belum kanker ya, masih stadium pre-cancer ya. Itu ada CIN1, CIN2, CIN3, nanti baru karsinoma in situ, baru nanti stadium 0, stadium dan seterusnya. Itu pre-kanker ya tadi. Pre-cancer. Kita bilang masih pre-cancer, masih jauh. Masih jauh ya. Oke. Dari tadi berubah tadi CIN1 kan berubah gini. Sel itu normalnya akan berubah pada wanita sesuai dengan perkembangan umurnya. Nah, gitu. Tadi kan saya bilang kalau yang terlalu awal itu berarti prosesnya terlalu cepat juga perubahannya kan gitu. Yang terlalu awal hubungan tadi, terlalu awal kena HPV. Nah, itu makanya faktor risiko seks awal itu karena perubahan sel itu terlalu cepat. Nah, tapi sebenarnya pada umumnya perubahan sel itu normal pada namanya proses metaplasi, itu normal pada semua wanita. Jadi kalau normal. Kemudian nanti proses metaplasi itu kalau ada kuman masuk akan berubah tadi menjadi displasia. Nah, displasia bisa dia ringan, nanti berat. Lah kalau ringan tadi yang menjadi CIN1 tadi, stadium 1 tapi pre-cancer. Belum. Itu stadium itu pun masih bisa regresi, iya. Jadi belum tentu iya, betul. Nah, itu kalau tadi salah satunya diobati atau kita harus pola hidup sehat. Tentunya kalau kita punya penyakit lain, contoh penyakit TBC, namanya kek ya, kurang energi kalori protein. Ya, itu juga memperberat nanti, atau kena HIV dan sebagainya itu akan memperberat. Kemudian tadi dari CIN1 menjadi CIN2 itu juga bisa self limited terus sampai masih. Tapi kalau sudah CIN3 memang tidak bisa. Artinya kita bisa menghadapi kanker serviks tadi itu dengan diri kita sendiri. Nah, kita harus sehat dulu. Nah, dengan berbagai cara tentunya. Salah satunya itu pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat termasuk pola hidup sehat dalam hubungan seksual tadi. Nah, gitu. Kemudian tadi kan berubah tadi ya. Nah, yang kita cari pada programnya sebenarnya ada program IVA ya, untuk nanti inspeksi visual asam asetat. Iya, betul. Itu nanti untuk mencari
lesi yang precancer tadi. Nah, itu karena gambarannya seperti apa, Dok? Itu ditetesin terus warnanya jadi apa gitu? ya, ini sebentar dulu. Oh, kan kita mau cari dulu. Satu-satu dulu. Sebentar. Itu tadi proses dulu. Ya, proses precancer tadi sudah begitu ya. Jadi nanti itu kalau tidak dicegah akan berlanjut menjadi tadi CIN 1, CIN 2, CIN 3, karsinoma in situ namanya. Karsinoma stadium 0. Itu juga masih bisa dicegah. Iya. Sebenarnya. Nah, kalau sudah cancer ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 itu ya sudah. Nah, yang kalau yang baik itu ya jangan sampai ketemu kanker. Kalau bisa ketemu precancer, masih stadium 0 ke bawah, itu masih sangat mungkin untuk sembuh. Sangat mungkin. Tapi kalau sudah stadium 1 itu masih bisa sembuh, asal bisa diambil semua, dioperasi semua itu. Asal ketahuannya dini ya, Dok. Ya. Yang itu yang susah ya, Dok. Kalau sudah stadium 2B ke atas tidak mungkin dioperasi. Nah, karena tumornya sudah nempel. Sudah apa ya? Mana-mana. Sudah ke sekitarnya. Invasi. Sudah invasi ke sekitar dan itunya tidak bisa dioperasi karena sudah moprol. Moprol itu apa ya? Nanti pecah kalau diambil. Moprol tuh cepet. Tidak bisa dijahit itu moprol. Kalau sudah stadium 2B ke atas, nanti stadium 3, stadium 4 dilakukan memang bisa masih hidup dengan kemoterapi dan radiasi. Jadi dengan kemoterapi dan radiasi itu masih bisa. Ya, tapi kan tetap kita hitungannya bukan kalau masih bisa operasi itu masih sangat mungkin untuk kembali nol kumannya turun gitu. Tapi kalau sudah stadium 2, tidak cuman kemo radiasi, tentunya kita udah 5 tahun harapan hidup namanya. Itu. Nah, makanya kita usaha stadium kalau bisa ketemu precancer. Syaratnya dengan screening. IFA. Gini kita sekarang ke pencegahan ya. Bukan maksudnya screening lah ya. Screening itu kita ada screening dengan pencegahan itu ada pencegahan primer, sekunder dan tersier. Nah, pencegahan primer itu dengan nanti kita akan bicara pada akhir mungkin tentang pencegahan dengan imunisasi, vaksinasi HPV nanti ya, nanti yang terakhir. Nah, sekarang ya pencegahan sekunder itu dengan screening tadi. Nah, sekarang yang digalakkan adalah pemeriksaan IFA. Kemudian ada juga pemeriksaan HPV DNA. Nah, kemudian dengan pemeriksaan pap smear. HPV DNA itu darah ya, Dok, yang diambil ya? Iya. Nah, bisa juga lewat kayak pap smear itu. Bisa. HPV gitu. Iya, HPV DNA pakai itu. Ya. Kemudian yang sekarang kita bicarakan tentang tadi Bu Arlin tanya tentang IFA ya. IFA itu sangat mudah, sangat murah, sangat efektivitasnya untuk mendiagnosis sangat tinggi. Dan bisa dikerjakan di puskesmas, rumah sakit, ya. Semua puskesmas bisa, Dokter? Bisa, karena berarti udah dilatih ya bidan-bidannya. Nah, kita kan memang sudah di Wonosobo hampir semua puskesmas sudah bisa dilatih IFA. Nah, kemudian tindak lanjut IFA tentunya nanti akan diobati kalau IFA positif di RSUD nanti dirujuk ke rumah sakit untuk krioterapi nanti ya. Nah, sekarang kita cerita tentang IFA dulu. Ya. IFA itu adalah infeksi visual asam asetat tadi. Jadi inspeksi visual asam asetat. Jadi kan kita sudah cerita tadi kalau umpamanya ada HPV itu kan perubahan sel. Nah, perubahan sel itu bisa dilihat memang dengan penampakan langsung memang bisa, tapi agak susah. Kurang valid. Dengan diberikan asam asetat tadi. Jadi asam asetat bukan asam asetat yang dari asam asetat asam cuka sebenarnya, asam cuka yang biasa untuk bakso itu loh. Sama. Iya sama itu. Cuma kalau pakai itu kan perih sekali. Jadi diencerkan. Diencerkan sekitar 7%. Diencerkan. Jadi tidak, maksudnya dengan IFA tadi tidak menyebabkan apa-apa, tidak terasa perih, tidak sakit, tidak karena sudah diencerkan dan dengan konsentrasi gitu itu bisa melihat. Nah, melihat mulut rahimnya itu akan berubah.
Ya. Itu cepet nggak dok? Apa dia mati berapa menit gitu? Jadi diolesi, setelah itu cek 1 atau 2 menit kemudian udah kelihatan. Dia langsung bereaksi ya? Iya, langsung bereaksi. Nah itu yang paling mudah itu. Jadi kalau yang positif itu yang seperti apa dok setelah di nanti kan kita sudah ajari dengan semua bidan ya, itu akan kelihatan. Nanti ada plak putih. Jadi warna putih. Warna putih. Jadi ada plak putih yang jelas. Nah, itu nanti teorinya banyak, harus posisinya harus di sini, harus ini kan ada itu nanti ya. Sing jelas nanti ada kelihatan plak putih. Plak putih itu artinya belum kanker. Kalaupun IVA-nya positif itu belum kanker. Belum tentu. Belum kanker memang. Memang bukan belum tentu. Oh iya. Belum kanker. Nah, belum kanker karena plak putih artinya baru berubah tadi. Selnya menjadi displasia. Masih jauh dari menjadi kanker. Lah, makanya kalau IVA-nya positif, jangan takut. Itu masih pre-cancer, masih jauh. Masih bisa diobati dan masih bisa sembuh. Nah, gitu. Jadi nanti akan dilakukan krioterapi. Krioterapi itu memang tekniknya banyak ya. Maksudnya untuk pengobatan IVA positif bisa macam-macam. Tapi yang paling mudah, murah dan bisa dikerjakan di puskesmas juga, di rumah sakit juga adalah dengan krioterapi. Itu akan dibikin bunga es minus sampai minus 20, di atas minus 20 sampai minus 70. Nanti dengan dibikin dengan alat ditempelkan di tempat yang plak putih tadi, akan dibekukan sampai di bawah minus 20. Lah nanti akhirnya selnya tadi akan pecah dan mati. Nah itu. Jadi itu yang paling mudah. Jadi kalau asam asetatnya itu warnanya tuh bening gitu dok? Bening. Dan itu dioleskannya di mulut rahim? Iya. Muter gitu? Iya, di mulut rahim diputer gitu. Oke dok. Itu kemudian ya itu tadi, itu IVA yang paling mudah. Kemudian yang lebih baik lagi dilakukan pap smear. Nah, pap smear juga banyak tekniknya ya. Nah, ada pap net, ada yang basah, ada yang kering. Ya, itu tergantung. Kemudian ada lagi yang tadi saya bilang HPV DNA. Jadi sekarang memang sudah double programnya. Kalau dulu cuma IVA tok, sekarang sudah ditambah HPV DNA. Masih dalam penggodokan itu. Untuk ya, menjadi lebih murah itu. Oke dok, kita break dulu untuk sesi 2 ini. Saya bacakan ini ada beberapa teman nitip ucapan ulang tahun dari Erwansah di Batam, Rini Christine Simanjuntak di Sidoarjo, Jawa Timur. Buat teman-teman seperjuangan sekolah yang ulang tahun ini adalah Endi Hamidan, Hendri Susanto, Cikgu Siti Hasana, Aris Suhendro, dan Sri Wahyu Ningrum. Yang lain di Jambi, yang lain Mbak Arum dari Jakarta. Oke, saya pilihkan lagunya, lagu zaman dulu, judulnya Jerat dari Harvey Malaiholo. Dokter kenal Harvey Malaiholo? Oh, kenal. Lagunya mungkin tahu ya nanti nih. Ada rengang-rengang ya? Iya dong. Kalau anak 2 ini nggak ada yang kenal dok, katanya itu lagu zaman kapan? Zaman dinosaurus. Oke, selamat menikmati. Oke, masih 1 jam bersama Dr. Arin dan saya masih bersama Dr. Ai Suratman SPOG. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang kanker serviks atau kanker leher rahim. Tadi sudah overlap beberapa disinggung di depan. Kita ingin tahu nih dok, pendekatan diagnosisnya bagaimana caranya, kemudian pengobatannya apa aja yang bisa dilakukan dan sampai komplikasinya dok. Oke, ya. Jadi untuk diagnosis kanker serviks, memang kita harapannya sih jangan sampai kanker serviks ya. Tapi kita harapannya adalah pencegahan kanker serviks dengan screening. Kalau yang sekarang IVA, pap smear, HPV DNA. Itu yang paling mudah IVA tadi. Itu untuk lesi pre-cancer. Ya. Dok, itu kalau IVA sudah kanker udah kelihatan kali ya dok ya. Kalau sudah IVA lagi. Kalau memang kan tujuan ini adalah mencari lesi prekanser. Kalau sudah kanker beda lagi. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Barangnya itu sudah kelihatan. Lah, kalau sudah dari perubahan sel tadi di mulut rahimnya sudah berubah dan dicurigai kanker, akan dilakukan biopsi namanya. Biopsi itu diambil jaringannya sedikit. Kemudian akan dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Nah, dari laboratorium anatomi akan ketahuan ini kankernya apa. Nah,
apakah ini jelas kanker serviks ya. Cuman kan kita bisa lihat jenisnya. Apakah jenis epidermoid atau jenis yang adenosea. Nah, tadi memang banyak kan yang paling banyak adalah tadi ada hubungannya dengan tipe HPV tadi. Oh, itu mempengaruhinya. Nah, kalau yang HPV tipe 16 biasanya yang epidermoid. Itu yang paling banyak. Hampir 60-an%. Kemudian yang adenokarsinoma itu yang tipe 18 HPV-nya. Nah, untuk diagnosis pastinya patologi anatomi tadi. Nah, setelah diagnosis pasti untuk itu terjadi kanker, lah itu nanti akan namanya dilakukan pemeriksaan stadiumnya. Nah, diberikan stadiumnya. Tadi saya bilang kalau sudah kanker berarti sudah stadium bukan leukemia cancer lagi, sudah kanker. Itu ada stadium 1 tadi ya. 1 itu ada 1A, 1B ya. Nanti ada 2A, 2B ya, dan itu berdasarkan nanti stadiumnya selnya sampai mana gitu. Nyebarnya kemana? Jadi kedalamannya dia nyebarnya sampai mana, terus penyebarannya sampai lah. Saya pengen kasih tahu dulu tentang tadi penyebaran. Sebenarnya kanker serviks itu lebih banyak penyebarannya tuh dekat. Jadi kiri kanannya ada. Jadi ke vagina, ke parametrium kanan kiri, di sebelahnya. Di sebelah rahim situ. Ya, kemudian ke panggul, kemudian ke ke pembuluh darah ke para aorta, baru kalau yang jarang yang sampai ke organ jauh. Nah, jarang yang sampai ke organ jauh. Nah, cuma yang jadi persoalan itu yang sering itu yang kalau komplikasi yang sering itu tadi ya mengganggu komplikasi yang paling banyak itu ke ureter ya, mengganggu ureter. Iya. Jadi suka dikonsultin penyakit dalam ya, Dok? Iya, ke ureter, ke ginjal. Makanya nanti kalau ada orang kanker serviks kadang-kadang dilakukan cuci darah juga, tapi juga sering itu ureternya bisa disambungkan. Jadi kan karena sudah terinfiltrasi gitu? Iya. Itu ya saling komplikasi yang lain. Ya komplikasi yang lainnya lagi sing jelas ya mengganggu hubungan suami istri pasti itu. Kalau sudah stadium 1 ke atas itu sudah pasti kalau sudah berbentuk ada ada luka kayak kembangkol gitu. Kayak kembangkol gitu, betul, kembangkol, tapi di situ ya kesenggol sedikit pasti perdarahan. Nah, artinya kalau perdarahan sering dia pasti anemi, kurang darah, transfusi. Iya, kemudian juga sing jelas, paling jelas ini karena ini trennya kan makin kesini makin usia muda sudah mulai kena. Oh iya ya, Dok. Kalau dulu kan saya waktu koas dulu pelajarannya ada cancer age. Itu di atas 60, tapi sekarang kita makin muda ya, Dok ya. Itu sebenarnya faktor pengaruhnya apa aja tuh, Dok? Tadi HPV toh? Oh iya. HPV sekarang juga perilaku macam-macam kan. Itu yang IMS juga macam-macam. Ya. Kalau zaman dulu kan kadang-kadang cuma gangguan sosial ekonomi lah kalau zaman dulu ya kan, karena kemiskinan. Nah, itu kan mempengaruhi kondisi tubuh dan sebagainya. Kalau sekarang kan macam-macam, itu yang tadi yang kenapa lebih muda, kemudian banyak alkohol, banyak macam-macam ya, IMS, nah itu kan juga berpengaruh. Kemudian untuk tadi ya sampai apa tadi ya, sampai penyebarannya. Tadi kalau yang efeknya tadi ya, efek komplikasinya ya. Tadi yang jelas kalau kan ini karena makin muda, tentu angkatan muda dia masih harus banyak kerja, harus banyak duit. Nah, artinya mengganggu sosial ekonomi. Nah, komplikasi yang berberat itu kan mengganggu sosial ekonomi keluarga. Mengganggu hubungan keluarga terhadap suaminya jelas terganggu. Mengganggu aktivitas perekonomian keluarga, tumbuhan hidup, apalagi kalau sampai maaf ya mungkin ibunya tidak tertolong kan mestinya kasihan untuk anak-anaknya dan sebagainya. Yang jelas itu sangat memperberat keadaan keluarga keseluruhan dari faktor apa saja. Semua faktor kenal ya, Dok? Iya, itu yang komplikasi yang sangat kita khawatirkan untuk kalau terjadi
tidak terdeteksi sejak awal adalah justru faktor keluarga itu pasti akan terjadi sesuatu. Harmonisasi sangat terganggu pasti. Jadi gitu. Kira-kira kalau orang yang terkena ini banyak juga kasus perceraian pasca itu ya dokter? Sangat banyak. Itu gitu. Faktor ikutannya jadinya ya, dokter. Gitu. Oke, dok, itu tadi kalau untuk penegakan diagnosisnya tadi dengan cara seperti apa, dok? Tadi dengan kalau cancer dengan diambil patologi anatomi tadi. Iya, tapi nanti kalau udah di sana juga nanti ada USG, MRI. Oh iya, betul. Itu namanya staging. Untuk menentukan dia stadium berapa. Kalau diagnosis pasti itu udah kanker serviks atau tidak dengan patologi anatomi. Diambil sedikit, diperiksa. Tapi kalau sudah nanti untuk penegakan ini mau diapakan? Tergantung stagingnya. Stagingnya tadi harus pemeriksaan USG, harus pemeriksaan radiologi, rongsen, kemudian MRI, penelusurikan itu kan juga butuh biaya banyak itu. Itu baru nanti kita ketahuan. Oh ini stadiumnya sekian. Kalau stadiumnya sekian, nanti terapinya yang pas ini. Kan gitu. Ya tadi udah overlapping juga dijelaskan dokter Ai bahwa kalau stadium 1 di bawah 2A itu masih kuratif, masih bisa sembuh total ya dok. Betul, ya. Tapi kalau udah 2B ke atas nanti akan ada pilihan-pilihan, mungkin nggak cuma satu ya dok, mungkin nggak cuma kemoterapi, ada radiasi juga, ada harus operatif juga, mungkin operatifnya sedikit atau radikal gitu ya dok. Semua diangkat gitu ya dok. Kalau sudah terdiagnosis cancer, kalau operasi pasti radikal, semuanya diangkat. Jadi hidung telurnya diangkat. Semua. Rahimnya sampai leher, sampai vagina. Sampai vagina. Jadi yang disisai cuma sepertiga vagina bawah. Untuk hubungan. Masih lumayan. Oh ya. Berarti kalau yang dilakukan operasi yang radikal ini akan terjadi menopause dini kalau dia belum menopause ya dokter ya. Betul. Oke, itu tadi komplikasi dan pilihan terapi. Nah, ini saya bacakan angka harapan hidup ya pada penderita kanker serviks. Ini kalau stadium 1 90% lebih masih bisa terselamatkan, umurnya masih bisa panjang. Kalau stadium 2 60 sampai 80%, stadium 3 50%, stadium 4 kurang dari 30%. Kalau untuk Wonosobo sendiri dokter, angka kejadian kasus ini seberapa banyak? Di sini kita kalau screening kita belum bagus ya, belum, tapi banyak juga belum optimal ya, belum optimal untuk mencari itu, tapi hampir kan kita terus terang kan di sini ada di Bapelkes itu kita sering mengadakan pelatihan. IVA, pelatihan IVA tidak hanya untuk Wonosobo, untuk seluruh Jawa Tengah. Untuk seluruh Jawa Tengah. Jadi kita kan akan melakukan IVA massal dan sebagainya itu. Hampir pasti ada yang IVA positif, tapi yang kalau IVA positif kan belum kanker cancer, jadi masih bisa dipertahankan. Cuman kan sedikit 1-2 ada ketemu yang sudah stadium lanjut, ada kanker itu juga ada, tapi cukup banyak di Wonosobo. Nah, angka persisnya saya belum tahu. Nanti mungkin bisa jalan dinas kesehatan. Jadi boleh dikata misalnya dalam 1 bulan dokter praktek di beberapa tempat, dokter pasti ketemu satu CS serviks. Iya. Ada ya? Ada. Berarti setahun bisa 12, di sini ada 4 SPOG, semua bisa ketemu. Waduh, angkanya ini besar sekali. Pertanyaan saya dok, itu kaitannya tadi di negara berkembang, dokter sampaikan bahwa angka kejadiannya lebih besar dibanding negara maju. Sebetulnya faktor ekonomi kah yang berperan di sana, atau karena kebersihannya, atau karena perilaku seksualnya yang berlilo, atau seperti apa sebetulnya? Sebenarnya ya tadi faktor risiko jelas sudah itu di negara berkembang pasti ya itulah faktor risiko. Cuma gini persoalannya, kalau di negara berkembang itu screening sudah jelas. Nah, jadi setiap wanita pasti dilakukan pemeriksaan screening. Hampir di negara-negara maju. Makanya jarang yang ketemu lanjut. Kalau udah ketemu stop duluan ya dok. Betul. Jadi bisa sembuh. Tetapi kalau di negara berkembang, di negara maju sudah lebih dari 80% screeningnya loh. Di kita berapa dok? 30%. Perlu di Indonesia 10 tahun lagi untuk mencapai 80%. Di Indonesia baru 30%. Nah, itu makanya itu screening penting sekali. Makanya itu untuk menurunkan itu ya kita memang harus screening lagi gitu. Oke, kita break dulu untuk sesi 3 ini. Saya akan menyetel lagu Club Project Menjemput Impian, pilihan dari Dr. Cucu Sumarna buat teman-teman yang sedang tugas dimanapun Anda berada. Selamat berkarya dan stay healthy.
Oke, masih bersama saya Dr. Alin Yuanita, masih 1 jam bersama Dr. Alin dan saya masih bersama Dr. Ai Suratman SPOG. Kita udah di sesi terakhir. Aku mau kenalin Dr. Ai, tagline kita. Ini dokter baca ini, Dok. Oke, Seconegoro FM sehat bersama Seconegoro 107,3 FM. Nah, dokter kalau di mobil setel ini ya, Dok. Ini 24 jam, dokter. Wah, siap. Oke. Oke, kita udah di sesi terakhir ini, Dok. Tadi minta dijelaskan lagi tentang pencegahan yang ada vaksinasi tadi, Dok. Ya, okay. Kabarnya sekarang akan digratiskan tapi untuk anak-anak atau gimana ya, Dok? Betul, ya. Oh ya. Gimana tuh, Dok? Nah, jadi gini. Kan kita tadi sudah bicarakan bahwa penyebab kanker serviks adalah HPV. 99% HPV. Nah, kemudian ini pada sebenarnya semua wanita itu seharusnya dilakukan vaksinasi. Ya, apalagi tadi yang punya faktor risiko, yang punya riwayat keluarga yang punya itu, atau yang ada masalah dengan kesehatannya, itu sebaiknya dilakukan screening dan divaksinasi. Nah, vaksinasi sekarang yang ada adalah yang duavalen, tuvalen sama bivalen sama quadrivalen, ada sama pentavalen. Ada 9. Okay. Jadi ada 2, 4 dan 9. Nah, ya? Penta 5. 9 apa 9 ki apa? 9 apa ya? Apa 9? Hexa 10. Apa 9? Ya, Pak gitu ya, intinya gitu. Jadi ada seperti itu. Jadi ada tiga. Kemudian karena sudah jelas kalau di luar negeri sudah dilakukan vaksinasi pada di Indonesia pun sudah. Okay. Jadi sekarang itu dimasukkan program Depkes, program pemerintah untuk semua wanita, anak-anak ya, anak-anak umur kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi dia mungkin belum haid juga ya, Dok ya? Iya. Belum haid, belum berhubungan intim. Divaksin wajib. Itu 3 wajib. kali, Dok? 2 kali. Oh, 2 kali aja. 1 tahun dan 1 tahun berikutnya. Kalau yang untuk dewasa tuh 3 kali ya, Dok? Iya, 3 kali. Memang beda dosisnya ya? Beda. Karena memang untuk anak 2 kali, jadi 1 tahun dan nanti kelas 6 ya, kelas 6. 1 tahun. Nanti kita yang sekarang memang baru 1 kali ya, yang kelas 6. Oke. Yang kelas itu 6. Sudah se-Indonesia tuh, Dok? Se-Indonesia. Alhamdulillah. Wonosobo juga sudah ada ini. Harapannya nanti 30 tahun ke depan nggak ketemu lagi kasus CSR. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Dan itu sekarang jadi dimasukkan dalam kalender vaksinasi untuk anak. Anak sekolah kan ada. Dulu ada TT. Ya, bias, betul. Bulan imunisasi anak sekolah ini khususnya untuk perempuan. Ya, sudah masuk. Wonosobo sudah mulai. Alhamdulillah. Ya, kelas 6 ya, kelas 6 perempuan dilakukan vaksinasi HPV. Itu yang alhamdulillah pemerintah dan POGI sudah bisa sepakat untuk, walaupun memang awalnya agak berat karena memang biayanya besar sekali ya, gitu. Tapi bagaimanapun pencegahan tuh jauh lebih hemat dibanding pengobatan. Betul ya, sekali. Ya kalau yang sudah tidak sekolah lagi ya bisa vaksinasi. Nah, bisa di mana, Bu Arlin? Dokter Ai mau ikan RSI apa RSU, Dok? RSU AIS. Rumah sakit AIS. Oh ya, dulu kan rumah sakit AIS. Rumah sakit. Bisa menemui ketemu Dokter Ai. Kalau di sini ada juga, Dok, di RSU. Di RSU belum ada. Karena memang itu mandiri ya. Mandiri karena mahal ya. Mahal. Sekitar 1 jutaan ya, Dok, ya. Betul sekali. Ya. Oke, Dok. Ini dokter saya minta buatin take home message buat sahabat sehat Seconegoro, mulai dari awal pembicaraan kita sampai terakhir, apa yang harus dilakukan seorang wanita gitu, Dok. Ya, oke. Terima kasih Dokter Alin. Jadi intinya untuk mencegah kanker serviks kita harus paham dengan diri kita sendiri, terutama wanita ya. Oke. Posisi wanita kita beneran, Dok, bukan wanita jadi. Posisi kita seperti apa ya? Posisi maksud saya. Posisi kita harus pola hidup sehat pertama. Sehat tentunya ya jasmani dan rohani. Oke. Ya.
sehat jasmani rohani itu tentu ya tadi menyangkut, sudah saya jelaskan panjang lebar penyebabnya tadi ya. Kemudian sudah tahu bahwa penyebab kanker serviks itu adalah HPV. Dan HPV itu prosesnya lama untuk menjadi kanker serviks. Artinya itu bisa sangat mungkin untuk dicegah. Untuk dicegah, pencegahan pertama adalah untuk anak-anak kita, bukan kita. Anak-anak kita yang kelas 6 itu harus ikut BIAS. Sekolah dilakukan vaksinasi HPV. Kemudian kalau yang sudah tidak sekolah, sudah ibu-ibu mandiri, masa subur, wanita usia subur, minimal umur 30 tahun ke atas harus melakukan screening. Kalau bisa ya inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Kalau tidak bisa inisiatif sendiri ya pokoknya sekarang setiap puskesmas sudah ada layanan IVA setiap puskesmas. Setiap harinya nanti dilihat puskesmas masing-masing. Harus dilakukan screening. Jadi setiap wanita minimal umur 30 tahun sudah pernah sampai 5 itu harus dilakukan pemeriksaan screening. Screeningnya paling mudah IVA. Mudah, murah dan hasilnya efektif untuk mendiagnosis itu. Itu yang penting Bu Arin. Jadi yang intinya adalah jaga kesehatan. Terus pencegahan dengan vaksinasi pada anak-anak kita. Kemudian pada kita harus melakukan screening. Gitu. Jangan takut dengan screening karena memang yang jadi persoalan screening pada kanker serviks adalah kadang-kadang malu. Karena harus dibuka, harus di ini macam-macam. Tapi harus disingkirkan itu karena memang itu yang sangat penting, screening. Nah, screening itu Bu Arin yang penting. Kemudian tadi untuk gejala-gejala yang banyak tadi seperti keputihan yang luar biasa, nggak sembuh-sembuh, berbau, ada darahnya, kemudian berhubungan kontak bleeding, berhubungan dengan suami, perdarahan, harus segera temui dokter Anda. Betul sekali. Dokter, kalau itu sudah bergejala artinya harus lebih tapi bisa kalau lagi. kontak bleeding tapi bukan karena kanker. Bisa sekali. Ada yang lain juga. Ada lagi umpamanya. Misalnya, yang sering adalah kadang infeksi biasa. Infeksi biasa bisa bleeding juga. Iya, infeksi erosi biasa. Jadi jangan takut. Wah, ini aku pasti kanker serviks, jadi takut. Tidak. Jadi banyak. Dengar. Jadi bisa karena yang lain. Jadi oleh karena yang lain, jangan takut. Jadi gitu. Harus disingkirkan dulu sampai terbukti negatif ya dok. Betul. Jadi kita harus curiga dulu ya dok. Iya betul. Oke, makasih banget dokter Ai. Ini tadi saya menculik beliau dari Poli. Maaf ya Poli, habis ini akan dilanjutkan pemeriksaan oleh dokter Ai SPOG. Lain kali mungkin kita bisa bahas yang lain lagi. Dokter mungkin berkenan untuk hal-hal yang lain. Makasih banget. Dan sampai jumpa di acara saya 1 jam bersama dokter Arlin Yuanita. Next, mudah-mudahan kita akan bahas tentang hal-hal yang lain. Mungkin bisa request juga ingin dibahas tentang apa, nggak cuma tentang kesehatan, mungkin tentang yang lain juga. Dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.